Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di laboratorium. Oke, untuk pada hari ini kita akan lebih mengenal terhadap salah satu alat ukur. Di sini ada alat ukur untuk pengukuran arus dan tegangan, atau yang biasa kita kenal dengan basic meter. Ini untuk pengukuran arus dan yang ini untuk pengukuran tegangan. Oke, untuk bagian-bagiannya, pertama kita punya ini ada batas ukurnya atau faktor kali batas ukur ya. Nah, batas ukurnya di sini ada 100 mV, kemudian ada 1 volt, 10 volt dan 50 volt ya. Nah, ini untuk batas ukur dari pengukuran tegangan atau voltmeter. Oke, yang paling besar adalah 50, kemudian 10 dan 1 volt. Yang terakhir yang paling kecil adalah 100 mV. Oke. Ini nanti tergantung tegangan yang akan kita ukur. Kemudian pada ampermeter dia memiliki batas ukur atau faktor kalinya. Di sini ada 5 ampere, 1 ampere, 100 miliampere dan 100 mioampere. Jadi masing-masing ada 4 batas ukur. Jadi ini ada paling besar ada 5 ampere, 1 ampere, 100 miliampere dan 100 mioampere. Kemudian juga ada nilai 0 volt atau groundnya atau nilai negatifnya ini ya, yang warna hitam sendiri. Ini nanti positif, yang ini adalah negatif. Oke, kenapa bisa ada negatif? Karena basic meter ini dia hanya dapat mengukur arus yang bernilai DC. Jadi rangkaian dengan arus DC. Jika kita gunakan pada arus AC, maka akan ada resiko kerusakan pada alat, sehingga alat ini tidak cocok untuk mengukur arus atau tegangan AC atau tegangan PLN dari sumber PLN seperti ya, atau dimana dia menggunakan gelombang AC atau sinusoida. Oke, makanya dia akan ada positif dan negatif seperti ya, agar tidak terbalik pembacaannya. Kemudian ada selektornya. Selektornya berupa selektor geser, di mana dia akan menunjukkan volt untuk volt, V untuk voltmeter, A untuk ampermeter. Ini ya, volt dan A. Oke. Kemudian ada skala pengukuran. Nah, skala di sini dia ada 2 baris. Mungkin boleh kita kopek saja ya. Nah, ini pelindungnya. Biasanya jarang kami buka. Di sini dibuka juga nggak apa-apa. Wah, enak sekali buka barang baru. Oke, nah seperti terlihat di sini dia batas skalanya itu ada 2. Ada skala yang di bawah dari minus 10, 20, 40, 60, 80 sampai 100. Kemudian yang di atas itu ada dari minus 5, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini nanti pembacaan kita tergantung dari batas yang kita gunakan. Nah, misalkan di sini kita menggunakan yang 5 ampere, maka batas yang skala yang kita gunakan adalah yang batas skala yang di atas. Atau yang dari 0, minus 5, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Oke. Nah, kalau kita ke bawahnya lagi itu yang 1 ampere, 100 miliampere dan 100 mioampere, maka yang kita gunakan adalah yang bawah dari minus 10, 0, 20, 40, 60, 80 dan 100. Nah, kenapa kita menggunakan skala tersebut? Nah, ini biar lebih mudah kita dalam hal mengubah nilainya atau menyetarakan nilainya. Misalkan pada 1 ampere kita akan menggunakan skala 100, di mana nanti konversinya adalah 100 ini nilainya adalah 1 ampere. Maka batas ukur yang paling kecil yang akan kita gunakan ini angka 20. 20 itu adalah 0,2 karena maksimalnya dia akan ada di 1 ampere. Maka lebih mudah kita untuk mengkonversinya dibanding kita menggunakan skala yang atas atau skala yang 10, 20 dan seterusnya. Bisa,
namun agak lebih susah kita mengkonversi. Oke, maka lebih mudah sesuaikan dengan ininya, batas ukurnya, faktor kalinya ini dengan skala batas ukur yang kita inginkan. Oke, sebagai contoh kita akan menggunakan batas ukur yang 1 ampere ya. Ini kita bahas dari ampere meter dulu. 1 ampere, maka kita akan menggunakan yang bawah. Kalau kita menggunakan yang ampere, kita akan menggunakan yang atas. Nah, selain itu bagiannya ini ada kalibrasi. Jadi ini ada titik kalibrasi, obeng kalibrasi. Nanti kita akan menggunakan obeng minus atau obeng belah. Ini nanti akan diputar agar si jarum ini tepat berada di angka 0. Nah, dengan pengamatan ini kita rasa dia agak sedikit ke belakang ya. Agak kurang. Dengan tegak lurus. Sebentar, coba saya lihat. Kita harus melihatnya dengan tegak lurus ya. Oke. Oke. Nah, setelah dikalibrasi, dipaskan titik nolnya. Ini sebenarnya bisa dengan kuku juga, tapi agak sakit kukunya nanti. Kalau misalkan kalau kukunya tidak terlalu panjang. Namun lebih bagus kita menggunakan obeng negatif atau obeng minus atau obeng belah gitu ya. Nah ini ampere, voltmeter. Nah ini bagian-bagiannya. Oke, sekarang kita coba untuk menentukan NST atau nilai skala terkecil. Sebagai contoh tadi kita menggunakan batas ukur ampere meter. Kita menggunakan pengukuran ampere meter dengan faktor kali di sini 1 ampere. Maka kita konversi seperti tadi, di skala 100 ini adalah 1 ampere. Maka batas ukur paling kecilnya adalah 0,2 ampere. Bolehkah kita menggunakan maksimal di 100 ini, skala 100? Boleh, namun jumlah skala kita adalah dari 0 sampai ke angka 100. Akan cukup besar angkanya, maka lebih mudah kita menggunakan batas ukur yang lebih kecil ya di sini di 0,2 atau di skala 20. Nah, batas ukurnya adalah 0,2 dengan jumlah skala 10, maka NST-nya atau nilai skala terkecilnya adalah 0,02 ampere. Itu adalah batas ukur yang NST yang kita gunakan ketika kita menggunakan faktor kali 1 ampere. Oke. Nah, setelah ini deltanya berapa? Deltanya kemampuan kita membagi antara dua skala yang kecil itu, dari 0 sampai ke skala berikutnya yang kecil itu kita mungkin mampu membaginya setengah atau kita bagi 2. Maka NST-nya, deltanya adalah setengah dari NST, setengah kali NST. Maka setengah 1/2 dikali NST ya. 1/2 dikali NST, NST-nya adalah 0,02, maka deltanya adalah 0,01. Oke, begitulah. Nah, namun pada saat pengukuran, biasanya kita tidak akan langsung bisa menentukan NST-nya. Oh, kita mau NST-nya sekian. Tidak, kita akan mengukur terlebih dahulu, baru kemudian kita akan mendapatkan nilai dari NST-nya, ya, tergantung. Disarankan kita menggunakan batas ukur atau faktor kali yang paling besar terlebih dahulu. Misalkan kita menggunakan 5 ampere dulu. Dilihat nanti, pergerakannya apakah besar atau dia kecil saja. Ketika pergerakannya kecil, maka kita bisa menurunkan faktor kali atau batas ukurnya ke yang lebih kecil, yaitu 1 ampere di sini. Jika ternyata gerakannya juga masih kecil, bisa diturunkan lagi dan turunkan lagi sampai seterusnya. Ya, yang paling kecil ini yang 100 mu ampere. Ya. Oke. Nah, biasanya kita hanya akan selalu menggunakan yang paling besar terlebih dahulu. Oke, sama halnya dengan voltasi atau tegangan. Di sini batas ukurnya ada 50 volt, maka kita menggunakan skala yang 50, kemudian ada 10 volt menggunakan skala yang 100 dengan konversi 1 volt dan 100 milivolt seperti itu ya. Nah, perbedaannya adalah pada kita pengukuran arus atau ampere meter, maka basic meter ini akan kita rangkai seri dengan rangkaian di mana dia tidak akan ada percabangan, jadi lurus nyambung ya dalam rangkaian untuk ampere meternya. Sedangkan voltmeter akan kita rancang secara paralel dengan rangkaian atau yang akan kita ukur, jadi dia akan muncul percabangan. Jadi voltmeter kita akan menjadi salah satu cabang dari si rangkaian yang kita gunakan. Nah, mungkin sebagai contoh ada gambar seperti ini.
Nah ya, seperti itulah gambar rangkaiannya, penggunaan dari voltmeter dan ampermeter. Nah, kenapa kita harus mengukur seperti itu? Secara penjelasan sederhananya seperti ini. Ketika kita ingin mengukur arus, maka kita perlu mendapatkan arus yang sama atau arus yang nilainya serupa. Maka nilai arusnya yang nilainya serupa adalah pada rangkaian seri, di mana arus pada setiap titik itu adalah sama, namun tegangannya berubah. Kalau untuk voltmeter, ini adalah nilai tegangannya yang kita cari tetap atau yang kita cari sama. Oke, maka kita akan menggunakan rangkaian paralel, di mana arus pada rangkaian tersebut akan terbagi pada percabangannya, namun nilai tegangannya sama. Oke, tidak bisa kita ukur voltmeter pada voltmeter dengan cara seri, karena pada rangkaian seri arusnya yang sama namun tegangannya akan berbeda-beda di setiap titik, seperti itu. Oke, untuk perawatan alat ini, yang pertama ini harus dijauhkan dari bahan-bahan yang mengandung magnet kuat, dan perlu kita jaga kondisinya. Mungkin lebih bagus ketika sebelum kita menggunakan atau mengoperasikan, kita bisa membongkar bagian belakangnya. Nah ini, dimana sistem kerjanya ini kan menggunakan ersan atau hambatan dalam, agar kita dapat menggerakkan kumparan yang ada pada jarumnya ini untuk dapat membandingkan nilai yang kita ukur dengan skala. Nah, magnet tadi kalau didekatkan ini dengan kumparan, kita akan mempengaruhi magnetnya, kumparannya, sehingga dia tidak lagi stabil untuk membandingkan nilai pengukuran yang terbaca dengan skala yang kita miliki. Nah, atau biasanya kalau terbalik, di bagian dalam sini ada yang namanya hambatan dalam. Nah, bagaimana bagian dalamnya? Kalau kita buka menggunakan obeng plus ya di sini, maka kita bisa mendapatkan bagian dalam yang seperti ini. Nah, ini adalah bagian dalamnya, di mana ada komponen dan rangkaiannya. Nah, switchnya tadi itu berupa ini. Ya, ada tuas penghubung yang akan dihubungkan dengan besi yang terhubung dengan rangkaian. Apakah dia akan memilih ke rangkaian ini untuk ampermeter atau untuk pengukuran voltmeter. Yang ini ampermeter, yang ini voltmeter. Nah, di mana faktor kalinya di sini? Ini adalah yang ini adalah bagian-bagian dari faktor kali atau batas ukurnya. Nah, di sini dia terhubung dengan hambatan. Nah, ini ada kumparan, di mana kumparan ini juga bersifat sebagai hambatan untuk mendapat nilai hambatan yang lebih tinggi. Makanya dia menggunakan kumparan. Nah, bisa yang pertama kita bisa mencatat berapa nilai-nilai dari hambatan-hambatan yang ada di ersannya ini. Karena biasanya ketika kita terbalik dalam penggunaan, maka hambatan inilah yang akan rusak atau ersannya inilah yang akan pecah. Ketika ersannya pecah, maka kita tidak dapat lagi menggunakan batas ukur yang ingin kita gunakan. Dimana karena nilainya sudah tidak sesuai lagi, maka tidak dapat menggambarkan pengukuran atau membandingkan dengan pengukuran yang semestinya. Nah, bagaimana pembacaan hambatan dengan hambatan ini? Ini ada resistor gelang namanya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui nilainya, atau bagaimana kita bisa mengetahui berapa nilai hambatan dari ini? Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa melakukan pengukuran dengan ohmmeter, multimeter digital ya, atau ohmmeter, atau kita bisa membaca juga dengan melihat dari warna-warna gelangnya. Nah, bagaimana pembacaan hambatannya atau resistansi gelangnya secara lebih rinci nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Nah ya, oke. Nah, jadi sementara ini harus kita catat berapa nilainya. Kemudian ketika ada kerusakan, di sanalah yang perlu kita ganti dan kita coba kembali. Atau kita dapat mengganti kumparan yang ada pada basic materi kita. Nah, ini biasanya ada spare partnya juga di toko-toko yang menjual alat
kelistrikan. Nah, biasanya ada. Ini bisa dilepas dan diganti untuk kumparannya. Nah, ketika kumparannya telah baru, maka kita dapat menggunakan ini kembali. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ada hambatannya, itu ada yang dirancang secara seri, ada yang seri, ada yang secara paralel. Ya, ini ada yang seri, ini ada yang paralel. Kenapa kita harus ada yang secara seri atau paralel? Ini adalah sistem kerjanya, dimana nanti dia akan membalik fungsinya itu untuk membaca arus atau membaca tegangan, seperti itu. Ini adalah rangkaiannya. Oke. Nah, ini adalah sekian. Mungkin saya tidak dapat melakukan contoh pembacaan, itu bisa dilihat di pengukuran arus pada video sebelumnya. Nah, itu bisa dipelajari di sana bagaimana pembacaannya. Ini lebih fokus kepada alatnya. Oke, saya rasa cukup untuk alat basic meter ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan nanti di kolom komentar atau sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.